ditemenin sama Kak Melin, Kak Muel, Kak Lena, Kak Billy. Oke adik-adik, hari ini kita pasti merasa bahagia ya, kita merasa sukacita, kita merasa senang karena kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita menyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Berdiri ya. Adik-adik tahu nggak kalau kita semua itu disayang sama Tuhan. Nah adik-adik, karena kita semua disayang sama Tuhan, mari kita menyanyi sayang sayang disayang. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat kasih karunia-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Walaupun kami melalui via YouTube, kami bisa beribadah untuk puji dan memuliakan nama-Mu di ibadah hari Minggu pelayanan anak ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati kami, kakak-kakak layan, juga adik-adik layan ya Tuhan. Kiranya nanti firman apa yang disampaikan oleh Kak Egi bisa didengarkan oleh adik-adik dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan Yesus. Berkati ibadah
ini dari awal pertengahan sampai akhir ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk adik-adik yang masih belum bisa bergabung. Kiranya Engkau memberkati mereka jika mereka dalam keadaan sakit. Engkau mau memulihkan mereka, memberkati makanan, obat-obatan yang mereka makan dan minum, sehingga mereka bisa pulih dan bisa kembali beribadah bersama dengan kami melalui YouTube. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita mau kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi I Love You Jesus. Oke adik-adik, tiba saatnya kita bermazmur. Mazmur kita hari ini terambil dari Mazmur 47 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Dibuka ya Alkitabnya ya. Mazmur kita hari ini terambil dari Mazmur 47 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita baca secara bermazmur ya adik-adik. Mazmur 47 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Allah Raja seluruh bumi. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan dirimu bisa kalah. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul Sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi. Ia sangat dimuliakan. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Regina, kita angkat lagi pujian Betapa Kita Tidak Bersyukur. Teman-teman, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca Alkitab dan mendengar firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab ini diambil dari Kejadian 9 ayat 1 sampai 3. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara,
segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Demikianlah pembacaan Alkitab ini. Terima kasih kakak ucapkan untuk pelayanan yang diberikan oleh adik Adel dan adik Iko. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati adik-adik sekalian. Nah, berikutnya sesuai dengan bacaan yang tadi baru saja kita baca, kita akan sama-sama belajar mengenai apa sih maksud dan tujuan Tuhan bagi adik-adik bersama-sama dengan Kak Regina di sini. Nah, sebelumnya kakak ingin bertanya nih sama adik-adik, masih ada nggak sih adik-adik yang ingat tentang khotbah yang disampaikan pada ibadah hari Minggu Pelayanan Anak tanggal 3 Januari tahun 2021? Ayo, siapa yang masih ingat? Kakak kasih clue ya. Tokoh Alkitab yang dibahas pada khotbah hari itu dengan khotbah hari ini itu sama. Dan yang melayani juga sama, yaitu Kak Regina. Ayo, ada yang masih ingat nggak? Ya, benar banget, tokoh Alkitabnya adalah Nabi Nuh dan khotbahnya adalah tentang Tuhan yang mendatangkan air bah ke muka bumi dan Nabi Nuh beserta keluarganya yang diberikan keselamatan oleh Tuhan. Untuk sama-sama mengetahui siapa sih Nabi Nuh itu, kita sama-sama menonton satu video yang akan kita saksikan bersama-sama ya adik-adik. Di antara orang-orang yang hidup pada zaman itu, ada seorang yang bernama Nuh. Hidupnya benar dan tidak bercela. Karena ketaatannya, Tuhan pun menjanjikan keselamatan pada Nuh. Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera yang bisa menyelamatkan ia beserta keluarganya ketika terjadi air bah. Nuh mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu membuat sebuah bahtera. Maka dari itu, ketika terjadi air bah, Nuh beserta keluarganya bisa tetap aman dan selamat di dalam bahtera tersebut. Nah, dari video tersebut kita bisa sama-sama mengetahui bahwa Nabi Nuh itu diberikan janji berupa keselamatan oleh Tuhan karena kesalehannya. Nabi Nuh adalah orang yang taat dan takut akan Tuhan. Maka dari itu ia dan keluarganya diberikan keselamatan untuk bisa bertahan hidup dari datangnya air bah. Adik-adik tahu nggak kalau air bah itu melanda muka bumi selama 40 hari, 40 malam lamanya. Dan ketika air bah itu surut, Tuhan berfirman dan memberkati Nabi Nuh beserta keluarganya. Ayo, ada yang ingat nggak tadi bacaan kita ayat yang pertama? Ya, Tuhan berfirman kepada Nabi Nuh, yaitu beranak cuculah, bertambah banyaklah, dan penuhilah bumi. Ayo adik-adik, ada yang tahu nggak sih makna dari ucapan Tuhan tersebut? Tuhan memberikan tanggung jawab kepada Nabi Nuh untuk memperbanyak keturunannya sehingga bisa mengisi seluruh muka bumi ini dengan keturunan Nabi Nuh. Di situ Nabi Nuh diharapkan untuk bisa bertanggung jawab kepada keturunan-keturunannya yang sesuai dengan perintah Tuhan. Lalu tidak hanya itu saja, Tuhan juga memberikan tugas dan tanggung jawab lagi kepada Nabi Nuh. Itu tertulis di ayatnya yang kedua, yaitu Tuhan memberikan tanggung jawab kepada Nabi Nuh atas semua ciptaannya yang ada di muka bumi. Semua binatang yang ada di muka bumi, semua ikan yang ada di laut, dan semua burung yang ada di udara, itu ke dalam tangan Nabi Nuh diserahkan sepenuhnya oleh Tuhan. Di situ kita bisa mengetahui bahwa Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Nabi Nuh untuk merawat, menjaga, dan juga melestarikan semua hal yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Kenapa sih adik-adik kita itu harus menjaga, merawat, dan juga melestarikan hal-hal tersebut? Karena semua hal yang diciptakan oleh Tuhan itu baik adanya. Adik-adik sadar gak sih bahwasanya semua makhluk ciptaan Tuhan itu baik loh adanya? Yuk, kalau misalnya adik-adik masih kurang paham, kita sama-sama belajar ya melalui gambar-gambar yang akan kakak sajikan. Langsung aja ya, kita ke gambar yang pertama. Nah, kalau misalnya adik-adik lihat nih, di gambar ini ada apa? Ada gambar tumbuhan dan juga ada gambar matahari. Di sini adalah proses fotosintesis yang kemudian menghasilkan oksigen. Oksigen itu kemudian kita hirup dan bisa membuat kita bisa bertahan hidup sehari-harinya. Yang kedua, yuk kita langsung aja ke gambar yang kedua ya. Di gambar yang kedua itu ada apa? Iya benar banget, ada sayur wortel, ada buah pisang, ada buah apel. Itu merupakan sayur-sayuran dan tumbuh-tumbuhan yang sehari-harinya kita makan. Sehingga itu kita punya tenaga adik-adik untuk bisa beraktivitas dan melaksanakan kehidupan kita sehari-harinya. Langsung aja kita ke gambar yang ketiga ya. Kita lihat ciptaan Tuhan yang baik dan bermanfaat buat kita itu apa sih? Nah, di gambar yang ketiga tuh ada pohon. Kalau adik-adik lihat di pohon, terus di bawahnya
hujan. Jadi ketika air hujan datang nih, itu pohon tersebut akarnya akan menyerap air yang dari hujan turun tersebut, sehingga kita nggak usah khawatir kalau misalnya akan adanya banjir. Maka dari itu adik-adik kita itu nggak boleh ya menebang pohon, karena itu akan mendatangkan bencana. Ke gambar yang terakhir, nggak terakhir, gambar yang keempat. Nah, di gambar keempat itu adik-adik tahu nggak kira-kira apa? Seperti yang bisa adik-adik baca, yaitu tulisannya apotek hidup. Berikut merupakan tumbuh-tumbuhan yang ketika adik-adik sakit itu bisa digunakan loh. Contohnya ada apa aja? Ayo tahu nggak? Yang pertama itu ada tumbuhan jahe, ada tumbuhan kunyit, dan banyak lagi tumbuhan-tumbuhan yang ketika adik-adik sakit itu bisa kita gunakan untuk menyembuhkan diri kita. Selanjutnya kita menuju makhluk ciptaan Tuhan yang selanjutnya ya. Kalau tadi dari tumbuhan, kita lanjut ke yang hewan. Nah, di sebelah sini seperti yang adik-adik lihat ya, ada apa? Benar banget, yaitu ada ikan, daging ayam, dan juga daging sapi. Di sini itu merupakan daging yang sehari-harinya kita makan selain sayur dan tumbuhan ya, untuk membuat kita itu merasa kenyang. Kan gak enak ya kalau misalnya kita melaksanakan aktivitas kita sehari-hari tapi dalam keadaan yang lapar, pasti adik-adik semua jadinya lemes dan tidak bersemangat. Yang berikutnya yang kedua ada apa? Iya benar banget, ada gambar kerbau yang sedang membajak sawah. Buat apa sih? Supaya tanahnya itu menjadi bagus dan bisa ditanami tumbuhan padi yang kemudian bisa kita makan. Berupa apa? Berupa nasi. Yang ketiga ada apa? Ayo, siapa di sini yang di rumahnya punya hewan peliharaan? Ayo siapa? Kalau kakak sih kakak nggak punya, tapi kakak yakin pasti adik-adik ada yang punya hewan peliharaan. Apa aja sih contoh hewan peliharaan tersebut? Ada kucing, ada anjing, ada kelinci. Nah, sekarang yang baru-baru lagi hits banget itu adalah peliharaan ikan cupang. Ada yang pelihara ikan cupang? Yang ada angkat tangan ya. Yang terakhir adalah, adik-adik tahu nggak ini hewan apa? Nah, ini adalah hewan domba. Mungkin kalau di Indonesia agak sulit ya kita menemukan hewan domba. Tapi adik-adik tahu nggak kalau misalnya kulit dari hewan domba ini bisa digunakan sebagai benang wol, bisa digunakan sebagai untuk membuat pakaian yang bisa kita pakai sehari-hari. Dari ke-8 gambar tersebut sudah bisa ya kita pelajari sama-sama betapa semua yang sudah Tuhan ciptakan itu baik dan benar adanya, dan juga sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau misalnya kita sudah diberikan sedemikian rupa ciptaan yang bisa kita gunakan secara cuma-cuma, secara gratis nih ya, dikasih Tuhan secara cuma-cuma, kita sebagai anak-anak Tuhan dan rekan sekerja Tuhan tuh tugas kita apa sih? Sama seperti tugasnya Nabi Nuh, yaitu merawat, menjaga, dan juga melestarikan. Gimana sih Kak caranya kita bisa merawat, menjaga, dan juga melestarikan? Nah, kakak mau kasih adik-adik sebuah games nih. Gamesnya gampang banget, tinggal memilih yang mana sih yang benar, yang kanan apa yang kiri. Kalau misalnya ya ragu-ragu nggak apa-apa, kalau misalnya salah juga nggak apa-apa. Kita di sini semua sama-sama belajar ya. Nah, ini merupakan gambar yang pertama. Bisa dilihat ya di kanan dan di kiri ini ada sama-sama nelayan yang sedang memancing. Bedanya apa? Yang di sebelah, yang pertama dia itu memancing menggunakan kail, dan yang kedua dia itu memancing menggunakan bom. Nah, kira-kira adik-adik kita boleh nggak sih menangkap ikan menggunakan bom? Jawabannya nggak boleh. Kenapa? Karena itu bisa merusak ekosistem laut dan mencemari ikan-ikan yang lain. Maka dari itu yang benar adalah kita harus menangkap ikan menggunakan alat pancing biasa. Selanjutnya gambar yang kedua adalah nih, ada sama-sama ada anak yang sedang membuang sampah. Kira-kira yang benar yang mana? Ayo yang mana? Yang benar itu adalah yang membuang sampah pada tempatnya, nggak boleh dibuang sembarangan ya. Ingat, nggak boleh dibuang sembarangan sampahnya. Nah, yang terakhir, gambar yang terakhir, kakak minta adik-adik pilih ya. Kira-kira yang benar yang mana? Ayo, yang kanan apa yang kiri? Nah, benar banget. Yang benar adalah kita itu harus menanam tumbuh-tumbuhan, menanam pohon. Nggak boleh ditebang secara sembarangan. Ingat, tadi fungsi akar apa? Fungsi akar pohon adalah untuk menyerap air. Jadi kalau misalnya nggak ada pohon, nanti turun hujan, bisa-bisa kita banjir. Nah, nggak pengen kan rumah kita banjir? Nah, dari semua yang tadi kakak sudah sampaikan, kakak yakin dan percaya adik-adik bisa memahami maksud dari bacaan kita pada hari ini, yaitu adik-adik diminta oleh Tuhan sebagai rekan sekerja Tuhan, sama seperti Tuhan memerintahkan Nabi Nuh, adik-adik itu diberikan tugas untuk menjaga, merawat, dan melestarikan lingkungan sekitar kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan adik-adik, siapa lagi? Bahkan yang menggunakan dan yang memakai itu setiap harinya adik-adik, maka sudah menjadi tanggung jawab adik-adik juga untuk merawat, menjaga, dan melestarikan.
Nah, sekian yang bisa kakak sampaikan untuk khotbah kakak pada minggu pagi hari ini. Kakak berharap adik-adik bisa memahami dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Adik-adik, untuk merespon khotbah yang baru saja tadi kita dengar, marilah kita menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Semua yang Tercipta. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Seperti biasa, persembahan adik-adik dimasukkan ke dalam amplop, lalu diberikan sama papa untuk diantarkan ke gereja ya. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita mengangkat lagu pujian bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, untuk mendoakan persembahan yang baru saja kita kumpulkan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tutup matanya, lipat tangannya, jangan ada yang gerak-gerak lagi ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mau mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan yang masih boleh Tuhan berikan pada kami, sehingga pada pagi hari ini kami masih bisa melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak, walaupun hanya secara daring atau virtual. Bapa yang baik, kami yakin dan juga percaya kami bisa melalui minggu ini bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan karena pengasihan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, secara terkhusus kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, GPIB ya Tuhan, dan juga Pak Pendeta, Pak Vikaris, Nona Pendeta, beserta majelis dan juga kakak-kakak layan ya Tuhan, yang senantiasa melayani untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, biarlah kiranya Tuhan senantiasa boleh memakai mereka beserta dengan talenta-talenta mereka untuk melayani kami di sini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin berdoa ya Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, sudah 1 tahun lebih lamanya kami harus mengadakan ibadah di rumah. Kami tahu di tengah keterbatasan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami yakin dan percaya Bapa boleh kiranya senantiasa memberkati kami sehingga kami boleh dijauhkan dari segala sakit penyakit dan bisa melalui pandemi ini hanya bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin berdoa untuk adik-adik klien kami yang sedang dalam masa pendidikan. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa boleh memberkati mereka, memberikan mereka hikmat serta kebijaksanaan, sehingga walaupun mereka harus belajar di rumah ya Tuhan, itu tidak menyurutkan minat belajar mereka dan juga semangat belajar mereka ya Tuhan. Biarlah kiranya mereka tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Tuhan Yesus yang baik, sebagai anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa, kami mau memohon ampun ya Tuhan. Kami tahu kami sering sekali menyakiti hati Tuhan melalui pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami. Ampunilah kami ya Bapa, sehingga kami bisa dilayakkan menjadi anak-anak-Mu yang kudus. Kami juga ingin mendoakan persembahan yang tadi sudah kami kumpulkan. Besar dan kecilnya persembahan yang sudah terkumpul ini ya Tuhan, kami berharap ini bisa digunakan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk keberlangsungan pelayanan terutama di kota Tanjung Pinang ini. Bapa yang baik, inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami mau menyerahkan doa ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus
telah mengajarkan kami berdoa. Sama-sama kita ucapkan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oke adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah. Jangan lupa firman yang disampaikan Kak Regina tadi untuk selalu menjaga lingkungan sekitar kita. Nah adik-adik, kita sebelum menutup ibadah kita menyanyi lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dari awal kami ibadah sampai di penghujung kami ibadah. Biarlah kiranya Tuhan, apa yang tadi sudah disampaikan dalam khotbah itu bisa kiranya dilakukan oleh adik-adik pelayan, yaitu sebagai rekan sekerja Allah harus senantiasa merawat, menjaga, dan melestarikan lingkungan. Bapak yang baik, kami juga ingin berdoa bagi adik-adik yang masih belum bisa bergabung bersama kami, kiranya minggu depan mereka bisa terketuk pintu hatinya untuk bersama-sama ibadah dengan kami di hari Minggu ini. Inilah doa dan permohonan kami sampaikan melalui Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Nah, adik-adik, untuk aktivitas minggu ini, nih seperti yang adik-adik bisa lihat, di sini ada gambar apa? Gambar apa? Gambar bumi. Nah, benar banget. Nah, di sini ada gambar bumi. Jadi tugasnya itu adalah adik-adik menggambar. Kalau di sini kan I love Earth. Gambar bumi ya, saya cinta bumi, tapi kata I-nya bisa diganti dengan nama adik-adik. Misalnya nama kakak kan adalah Regina. Jadi di sini tulisnya Regina love Earth. Silakan ya, supaya lebih menarik diwarnain. Hatinya terserah, kalau nggak mau warna merah boleh, mau warna ungu, warna kuning nggak apa-apa. Pokoknya sekreatif adik-adik, tugasnya kakak tunggu ya, jangan lupa, oke? Untuk segera dikumpulkan.